Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gina Rodatul Jannah dengan NIM 211 0611 015. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan terkait memenuhi tugas ujian tengah semester Hukum Humanita dan Kepengungsian kelas A, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Di video kali ini saya akan membahas terkait asymmetrical warfare. Pertama-tama kita akan membahas terkait apa itu asymmetrical warfare atau yang disebut perang asimetris. Perang asimetris adalah perang antara belligerent atau pihak-pihak berperang yang kekuatan militernya itu sangat berbeda. Akibat adanya perbedaan besar dalam kekuatan militer itu, pihak yang lemah tentu tidak akan secara konvensional dan terang-terangan melakukan perlawanan kepada pihak lawan, namun akan menggunakan teknik-teknik baru di luar kebiasaan dan aturan yang berlaku untuk melemahkan kekuatan lawan. Salah satu caranya yang dilakukan adalah melalui teknik gerilya, dan perang asimetris atau asymmetrical warfare ini merupakan perang yang lahir pada generasi keempat, yang ekstrim lahir dari ketidakpercayaan kepada negara, loyalitas kepada negara beralih kepada loyalitas agama, suku, kelompok etnis, atau kelompok dan lain sebagainya. Perang ini melibatkan 2 aktor atau lebih yang tidak seimbang dan mencakup spektrum yang luas, melibatkan organisasi jaringan seimbang transnasional dan subnasional untuk menyampaikan pesan kepada khalayak yang menjadi sasarannya. Secara strategis berfokus mematahkan kehendak pembuat keputusan dan secara taktis menghindari konfrontasi. Peperangan asimetris juga bisa menggambarkan konflik di mana sumber daya pihak-pihak yang bertikai tidak seimbang, dan akibatnya kedua belah pihak mungkin berupaya mengeksploitasi kelemahan relatif masing-masing pihak. Perjuangan seperti ini seringkali melibatkan peperangan yang tidak konvensional, di mana pihak yang lebih lemah berusaha menggunakan strategi untuk mengimbangi kekurangan dalam kuantitas atau kualitas dan peralatan mereka. Strategi seperti itu belum tentu bersifat militer. Hal ini berbeda dengan peperangan simetris, di mana dua kekuatan memiliki kekuatan militer, sumber daya, dan mengandalkan taktik yang serupa. Peperangan asimetris adalah salah satu bentuk peperangan tidak teratur. Konflik yang musuhnya bukan merupakan kekuatan militer reguler suatu negara. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan apa yang juga disebut perang gerilya, pemberontakan terorisme, dan kontraterorisme. Yang kedua, kita akan membahas terkait contoh faktual dari asymmetrical warfare tersebut dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Berikut adalah contoh faktual asymmetrical warfare, yaitu terjadi pada Perang Filipina dan Amerika yang terjadi di tahun 1899 sampai 1902. Perang Filipina dan Amerika adalah konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan kaum revolusioner Filipina. Perkiraan pasukan Filipina bervariasi antara 100.000 dan 1 juta dengan puluhan ribu pasukan tambahan. Kurangnya senjata dan amunisi merupakan hambatan besar bagi pasukan Filipina, sehingga sebagian besar pasukan hanya dipersenjatai dengan pisau bolo, busur, dan anak panah, dan tombak, dan senjata primitif lainnya, yang dalam praktiknya terbukti jauh lemah dibandingkan senjata Amerika Serikat. Tujuan akhirnya yang diinginkan oleh Republik Filipina pertama adalah Filipina yang berdaulat, mandiri, dan stabil secara sosial yang dipimpin oleh oligarki ilustrado atau intelektual. Kepala suku setempat, pemilik tanah, dan pengusaha adalah kepala sekolah yang mengendalikan politik lokal. Perang paling parah terjadi ketika para ilustrado, kepala sekolah, dan petani bersatu menentang aneksasi. Para petani yang menyediakan sebagian besar kekuatan gerilya mempunyai kepentingan yang berbeda dengan pemimpin-pemimpin ilustrado mereka.
dan para kepala di desa mereka ditambah dengan fragmentasi etnis dan geografis persatuan merupakan tugas yang sangat berat. Tantangan bagi Aguinaldo dan para jenderalnya adalah mempertahankan persatuan opsisi publik Filipina. Ini adalah pusat gravitasi strategis kaum revolusioner. Pusat gravitasi operasi Filipina adalah kemampuannya untuk mempertahankan kekuatan 100.000 laskar di lapangan. Jenderal Filipina Francisco Macubulos menggambarkan tujuan perang Filipina sebagai bukan untuk menaklukkan angkatan darat Amerika Serikat, tetapi untuk menimbulkan kerugian terus-menerus pada mereka. Mereka awalnya berusaha menggunakan taktik konvensional dan meningkatkan jumlah korban di Amerika Serikat untuk berkontribusi pada kekalahan pemilihan presiden tahun 1900. Harapan mereka adalah sebagai presiden, menteri luar negeri masa depan yang jelas-jelas anti-imperialis, William Jennings Bryan akan menarik diri dari Filipina. Mereka mengejar tujuan jangka pendek ini dengan taktik gerilya yang lebih cocok untuk perjuangan yang berkepanjangan. Meskipun penargetan Kinley memotivasi kaum revolusioner dalam jangka pendek, kemenangan mendemoralisasi mereka dan meyakinkan banyak orang Filipina yang ragu-ragu bahwa Amerika Serikat tidak akan mundur begitu saja. Selama sebagian besar tahun 1899, kepemimpinan revolusioner memandang perang gerilya secara strategis hanya sebagai pilihan taktis, sebagai solusi akhir, bukan sebagai operasi yang lebih sesuai dengan situasi mereka yang kurang beruntung. Pada 13 November 1899, Emilio Aguinaldo memutuskan bahwa perang gerilya selanjutnya akan menjadi strateginya. Hal ini membuat penduduk Amerika di Kepulauan Filipina semakin sulit dalam beberapa tahun berikutnya. Faktanya, hanya dalam 4 bulan pertama perang gerilya, pihak Amerika Serikat telah memakan hampir 500 korban jiwa. Tentara Revolusi Filipina mulai merencanakan penggerebekan berdarah seperti kemenangan gerilya di Paye, Catubig, Mahkambus, Pulang Lupa, Balanggiga, dan Mabitak. Pada awalnya sepertinya Filipina akan melawan Amerika hingga menemui jalan buntu dan memaksa mereka mundur. Presiden McKinley bahkan mempertimbangkan hal ini pada awal fase. Peralihan ke perang gerilya mendorong Angkatan Darat Amerika Serikat untuk mengadopsi taktik kontra pemberontakan. Selanjutnya kita akan membahas terkait asymmetrical warfare yang tidak seimbang dan mengancam penerapan prinsip proporsionalitas dengan potensi penggunaan senjata dan metode perang yang dilarang. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya terkait apa yang harusnya dilakukan oleh hukum humaniter untuk menghadapi ancaman asymmetrical warfare di masa kini dan masa mendatang. Pertama-tama, kedudukan hukum humaniter dalam menghadapi perang asimetris. Belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang perang asimetris ini. Peraturan hukum humaniter hanya mengacu kepada perang konvensional dan perang non-konvensional, dikarenakan perang asimetris adalah perang model baru yang menyerang Astragatra dan Pancagatra. Akibatnya, jika tidak peraturan yang jelas mengatur tentang perang asimetris, maka akan ada banyak kendala dalam mengatasi perang asimetris. Akan tetapi, hukum humaniter dan hukum perang internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata dengan tujuan melindungi individu yang tidak terlibat dalam pertempuran, termasuk warga sipil, pekerja medis, dan tahanan perang. Ancaman dari perang simetris dan asimetris ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi hukum humaniter. Dan berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk menghadapi ancaman perang simetris. Yaitu yang pertama dalam pengembangan dan penegakan hukum yang relevan, di mana hukum humaniter harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan dinamika perang modern termasuk perang asimetris. Ini bisa melibatkan pengembangan aturan baru atau penafsiran ulang aturan yang ada. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Pihak yang terlibat dalam konflik termasuk personal militer dan non-militer harus diberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai tentang hukum humaniter. Mereka harus memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.
Yang ketiga itu ada pengawasan dan penegakan. Organisasi internasional dan negara-negara harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan hukum humaniter. Pelanggaran harus ditindak secara tegas dan adil. Yang keempat itu ada kolaborasi internasional, di mana kerjasama antara negara-negara dan organisasi internasional sangat penting dalam menangani ancaman perang asimetris ini. Bisa termasuk pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan pembentukan koalisi untuk menghadapi tantangan bersama. Ada pengembangan teknologi dan taktik, di mana pengembangan teknologi dan taktik ini yang memungkinkan untuk mengurangi dampak terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil juga merupakan bagian penting dari menghadapi perang simetris. Contohnya adalah penggunaan drone yang dapat secara spesifik menargetkan target militer tanpa mengorbankan kehidupan warga sipil. Yang selanjutnya atau yang keenam adalah kesadaran internasional. Peningkatan kesadaran internasional tentang pentingnya menghormati hukum humaniter dalam konflik bersenjata adalah kunci untuk mengurangi pelanggaran dan mendorong akuntabilitas. Yang ketujuh ada pendekatan holistik atau menghadapi perang asimetris memerlukan pendekatan holistik yang mencakup tidak hanya aspek hukum tetapi juga aspek politik, sosial, dan ekonomi. Upaya untuk mengatasi akar penyebab konflik dan ketegangan juga harus diperhatikan. Penting untuk diingat bahwa menghadapi perang asimetris ini adalah tantangan yang sangat kompleks yang memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak. Upaya untuk mematuhi hukum humaniter adalah langkah penting dalam menjaga kemanusiaan dan mengurangi dampak yang merugikan dari konflik bersenjata. Demikianlah penjelasan menurut saya dari ketiga soal tentang asymmetrical warfare tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.